Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fauzi dalam mata kuliah Sejarah Perkotaan. Pada video rekaman yang keempat ini, saya akan menyampaikan atau melanjutkan penyampaian materi tentang pengertian kota. Saya akan melanjutkan pertemuan yang ketiga, dan yang keempat ini saya akan bahas tentang materi yang kemarin, lanjutan ke materi yang kemarin. Yaitu beberapa subdisiplin baru yang menyangkut studi perkotaan, antara lain yaitu sosiologi perkotaan, ilmu sosiologi perkotaan yang mempelajari tentang kondisi sosial di perkotaan, antropologi perkotaan yang mempelajari budaya dan manusia yang ada di perkotaan, ekonomi perkotaan yang mempelajari cara hidup dan cara bertahan hidup di perkotaan, sejarah perkotaan yang mempelajari tentang permulaan berdirinya suatu perkotaan dan faktor-faktor yang memulai perkotaan itu dimulai. Kemudian politik perkotaan atau urban politik, yaitu kehidupan, pengaturan kehidupan yang ada di masyarakat perkotaan. Ini bisa menjadi objek kajian skripsi Anda tentang perkotaan, karena untuk skripsi perkotaan di Universitas Bantara Sukoharjo Prodi Sejarah itu belum terlalu banyak, padahal Soekarno ini sendiri sudah termasuk kota. Ada Solo Baru, dan ada Hartono Mall, dan ada pusat-pusat industri di Muter, di perbatasan Wonogiri itu juga ada. Mengapa itu tidak Anda jadikan objek kajian sejarah perkotaan? Ya. Kemudian dengan demikian dalam mempelajari sejarah perkotaan akan muncul jenis-jenis sejarah baru seperti sejarah ekonomi perkotaan yang meliputi sejarah industri, sejarah perusahaan, sejarah buruh. Nah, ini bisa diterapkan di Kabupaten Sukoharjo karena banyak industri dan banyak perusahaan, dan juga ada buruh. Ada industri tekstil, misalkan di Seritek, perusahaan juga Seritek, buruh juga banyak di Seritek. Bisa Anda pelajari dalam sejarah ekonomi perkotaan. Jadi sudut pandang sejarah ekonomi dalam melewati perkotaan. Kemudian sejarah sosial perkotaan, yaitu meliputi sejarah perubahan sosial, sejarah pertumbuhan kelompok sosial, gerakan sosial. Ini juga bisa diterapkan di Kabupaten Sukoharjo. Sejarah politik perkotaan, ini misalkan Anda mempelajari politik, tentang politik, sejarah administrasi, ini bisa diterapkan misalkan di Kariserian Solo atau di Solo, kota Solo. Dan itu mungkin itu saja untuk pertemuan dengan tema pengertian kota. Kita sudah membahas kota-kota di dunia, tidak muncul begitu saja, tetapi mempunyai proses pertumbuhan dari masa lampau. Kemudian bentuk-bentuk kota tertua ada pada zaman Paleolitik yang berupa kota-kota yang timbul di gua-gua. Suatu kota muncul dengan gejala-gejala seperti pemusatan, penduduk yang besar, kehidupan yang heterogen dan materialistis. Kemudian rangkuman yang keempat, kota-kota kuno sebenarnya sudah dapat disebut kota, kemudian di dataran rendah maupun sungai, misalkan kota-kota di lembah Mesopotamia, Sungai Indus. Untuk menjelaskan pengertian kota perlu meninjau dari segi penglihatan, misalkan dari geografi, ekonomi, sosial, dan bahkan dari sudut sejarah. Kota dapat dijelaskan dimensi ruang dan waktu.
Dan kota-kota juga dapat dibedakan berdasarkan jumlah penduduknya dan banyak sedikit penduduknya. Dari segi perkembangan ilmu sosial, studi perkotaan makin bertambah penting dan menarik. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti coba dibuka di Google Classroom, di kolom tugas, dikerjakan tepat waktu dan dikirimkan tepat waktu. Demikian untuk materi yang keempat ini, semoga saja jelas. Kalau tidak jelas silakan nanti Anda bertanya di ruang diskusi di kolom komentar Google Classroom. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.